Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok kami yang berjudul Penerapan Arsitektur Hijau pada Bangunan Bertingkat di Indonesia. Pendahuluan. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Semenjak berkembangnya arsitektur hijau secara radikal pada awal abad ke-21, banyak arsitek yang mulai mencoba menerapkan konsep-konsep arsitektur hijau pada rancangan bangunannya. Selain itu, arsitek pun kini dituntut untuk dapat merancang bangunan yang dapat merespon iklim dan baik bagi lingkungannya, yang mana hal ini adalah konsep utama arsitektur hijau itu sendiri. Tapi, bila ditelusuri lagi, di Indonesia sendiri masih banyak bangunan yang tidak menerapkan konsep arsitektur hijau yang ramah lingkungan. Konsep desain bangunan yang marak sekarang lebih condong ke desain modern yang berkembang pesat di dunia barat, yang mana sangat berbeda keadaan iklim dan alamnya, sehingga menjadi tidak cocok diterapkan di Indonesia yang beriklim tropis. Bangunan yang diklaim sebagai bangunan environmental friendly pun masih ada yang gagal untuk memenuhi aspek-aspek arsitektur hijau. Hal ini dikarenakan rancangan desainnya yang banyak fokus pada desain-desain yang dikatakan sebagai arsitektur hijau, sehingga bangunan yang ramah lingkungan itu sendiri sering dilupakan. Dari hal ini timbullah pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya konsep arsitektur hijau itu sendiri. Apakah arsitektur hijau sendiri merupakan bagian dari perilaku untuk melawan kerusakan alam, atau hanya sebuah konsep desain yang bertujuan untuk mendekatkan bangunan dengan lingkungan tanpa memperhatikan aspek berkelanjutan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat kita simpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengaruh. Bagaimana pengaruh arsitektur hijau terhadap lingkungan? Kedua, bagaimana penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat di Indonesia? Yang ketiga, mengapa arsitektur hijau perlu diterapkan pada bangunan bertingkat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari latar belakang rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Mengetahui pengaruh arsitektur hijau terhadap lingkungan, mengetahui bentuk penerapan arsitektur hijau dan pengaruhnya pada bangunan bertingkat di Indonesia. 3. Memahami pentingnya penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat. Selanjutnya, 1.4. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang dilakukan yakni pembaca dan penulis dapat mengetahui apa sebenarnya urgensi penerapan arsitektur hijau berdasarkan pengaruh terhadap lingkungan, serta bagaimana pengaruh penerapan arsitektur hijau pada desain bangunannya, khususnya bangunan bertingkat yang ada di Indonesia. Saja metode penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Metode penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif. Metode ini adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Menurut Saryono tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Metode dalam penelitian kualitatif pun dibedakan menjadi beberapa metode, dan metode yang kita pilih adalah kualitatif deskriptif, studi kasus, dan kualitatif analisis konsep. Pada metode penelitian kualitatif deskriptif, studi kasus penelitian yang dilakukan berfokus pada suatu objek yang selanjutnya diidentifikasi sebagai kasus untuk selanjutnya dipelajari dan dideskripsikan. Pada KTI ini, data dari studi kasus yang dilakukan bisa diperoleh dari berbagai sumber. Nawawi tahun 2003. Selanjutnya, metode penelitian yang kami lakukan adalah analisis konsep, yang mana analisis sendiri merupakan penyelidikan pada suatu peristiwa yang dilakukan untuk menemukan fakta. Peter Salim. Sedangkan konsep adalah suatu gagasan yang relatif sempurna. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa metode analisis konsep adalah penelitian yang memfokuskan kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya untuk dipahami dan dijelaskan implementasinya di lapangan. Setelah sebelumnya pada bab 1, sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Pada kali ini kami mengambil landasan teori berupa pengertian arsitektur hijau yang merupakan konsep arsitektur yang berwawasan lingkungan dan berlandasan atas kebudayaan tentang konservasi lingkungan global alami, dengan menekankan pada efisiensi
energi, pola berkelanjutan, dan pendekatan holistik. Arsitektur hijau bertolak pada pemikiran desain ekologi yang menekankan pada saling ketergantungan dan keterkaitan antar sistem dengan lingkungan dan biosfernya. Arsitektur hijau merupakan salah satu yang digunakan untuk mewujudkan arsitektur yang ekologis atau ramah lingkungan demi tercapainya sebuah keseimbangan dalam sistem interaksi antara manusia dengan lingkungan. Konsep arsitektur hijau sendiri sedikit mengkonsumsi energi atau sumber daya serta menimbulkan dampak negatif yang sedikit bagi lingkungan, yang itu merupakan sebuah langkah untuk merealisasikan kehidupan yang berkelanjutan. Aplikasi arsitektur hijau akan menciptakan suatu bentuk arsitektur yang berkelanjutan. Selanjutnya ke prinsip arsitektur hijau. Menurut buku dari Green Architecture, Design for a Sustainable Future, ada 6 prinsip dari arsitektur hijau sendiri. Yang pertama, conserving energy, yaitu sebuah bangunan harusnya didesain mempertimbangkan operasi bangunan yang menggunakan sedikit bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua, working with climate, artinya bangunan harus didesain agar mampu merespon iklim di mana bangunan itu berada dengan baik. Selanjutnya adalah minimizing new resource, yaitu artinya sebuah desain bangunan harus memiliki bagaimana bentuknya nanti tidak terlalu banyak menggunakan sumber daya alam, sehingga sumber daya alam nantinya dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lain. Selanjutnya ada respect for users, berarti ini artinya arsitektur hijau harus mempertimbangkan penggunanya, harus bagaimana dapat digunakan dengan nyaman oleh penggunanya. Selanjutnya respect for sites, artinya bangunan didesain agar tidak atau sedikit mungkin menyebabkan kerusakan lingkungan bagi sekitarnya. Kemudian yang keenam adalah holistik, yang artinya semua prinsip harus dipikirkan dengan pendekatan dan penerapan arsitektur hijau sendiri. Selanjutnya ke manfaat arsitektur hijau. Manfaat dari green building atau bangunan hijau atau arsitektur hijau adalah mewujudkan bangunan hijau yang dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan alam sekitarnya. Adapun manfaatnya sebagai yang pertama, efisiensi penggunaan energi, air, sumber daya lainnya, dan didesain sebisa mungkin menggunakan biaya yang lebih sedikit untuk pengoperasiannya dan memiliki kinerja energi yang sangat baik. Selanjutnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi sampah, polusi atau degradasi lingkungan yang diakibatkan dari bangunan itu. Keempat, bangunan alami yang biasanya pada skala lebih kecil atau cenderung fokus pada penggunaan bahan-bahan alami yang sedia di lokal. Kelima, bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perkotaan rumah yang ada. Kemudian yang terakhir, mengurangi dampak lingkungan, yaitu dengan cara praktek green building bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan itu sendiri. Yang selanjutnya, lingkungan. Menurut KBBI, lingkungan adalah daerah yang semua yang termasuk di dalamnya. Selain itu, lingkungan juga dapat diartikan sebagai semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Segala sesuatu yang berada di lingkungan atau yang berada di sekitar manusia, makhluk hidup maupun benda mati dapat diartikan sebagai lingkungan. Di Indonesia, lingkungan biasa juga disebut sebagai lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri dapat didefinisikan sebagai daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup keseluruhan yang meliputi suatu sekumpulan makhluk hidup. Sedangkan menurut UU nomor 36 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupannya, serta kesejahteraan manusia dan kehidupannya. Selanjutnya, pada yang terakhir adalah bangunan bertingkat. Dalam pasal 1 nomor 28 tahun 2002 disebutkan bahwa bangunan gedung ialah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatukan dengan tempat kedudukannya bagian atau keseluruh yang berada di atas atau menyatu di dalam tanah, air, atau yang difungsikan sebagai tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, ataupun kegiatan khusus lainnya. Bangunan bertingkat adalah bangunan gedung berlantai 2 atau lebih. Bangunan bertingkat pada umumnya dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah lantainya, yaitu bangunan tingkat rendah yang lantainya 2-4 lantai, sedangkan bangunan tinggi yang 5-10, serta ada satu lagi bangunan pencakar langit. Itu sekian tentang landasan teori. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam teliti dan detail suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Arsitektur hijau diperlukan untuk menjawab tantangan persoalan lingkungan yang semakin memburuk, dan hal ini disebabkan karena pendekatan pembangunan pada aspek ekonomi jangka pendek semata. Banyak manfaat yang kita dapat dari arsitektur hijau merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan arsitektur yang ekologis atau ramah, sebab lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data. Dalam metode ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Pendekatan penelitian kuantitatif diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bisa dikualitati atau diukur dengan angka. Sebagai contoh penelitian tentang arsitektur hijau. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Waktu yang digunakan penelitian untuk penelitian ini dari semenjak tugas ini diturunkan hingga nanti dikumpulkan kurang lebih 2 bulan. Tempat penelitian dikarenakan ada pandemi yang sedang terjadi di masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian studi kasus secara berkelompok melalui media online di rumah masing-masing. Data penelitian. Pada data penelitian, data-data informasi yang dikumpulkan untuk makalah penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat di Indonesia sebagai berikut. Pertama, data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil pencarian data yang tidak langsung melalui dokumen-dokumen yang telah diterbitkan sebelumnya. Makalah ini ada yang berupa buku, jurnal, artikel maupun informasi pendukung melalui media cetak atau digital. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian beberapa studi kasus. Maka dari itu, kami menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. C. Studi kasus melalui dokumen. Dokumen didefinisikan menjadi 3 hal, yaitu secara luas, sempit, dan spesifik. Menurut G.J. Reiner 1997, sempat dikutip oleh Mustafa tahun 2014. Dalam artian luas, dokumen adalah sebuah sumber, lisan maupun tulisan. Kedua, pada artian sempit, dokumen adalah sebagai sumber yang tertulis. Spesifiknya adalah hanya surat-surat resmi. Namun pada dasarnya dokumen adalah sebuah jenis sumber, lisan, tulisan, gambar maupun karya. Sugiono tahun 2005. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen berupa tulisan, lisan, gambar, maupun hasil karya. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan lalu akan dianalisis dengan metode studi kasus secara mendalam dalam rangka memperoleh hasil dari penelitian. Observasi non-partisipan. Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematik terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Tahun 2005. Menurut Frank dan Bowen tahun 2009, observasi dibedakan menjadi 2, yaitu partisipan observasi dan non-partisipan observasi. Observasi non-partisipan pada dasarnya adalah sebuah teknik pengumpulan data di mana penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi dengan metode ini dapat dilakukan melalui studi dokumen penelitian yang sudah ada dilakukan oleh peneliti. Metode analisis data. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis berdasarkan teori arsitektur hijau. Berdasarkan kajian arsitektur hijau didapatkan teori arsitektur hijau oleh GBCI Green Building Council Indonesia, yaitu efisiensi dan konservasi energi dan kesehatan pada kenyamanan ruang yang akan diterapkan pada rancangan bangunan bertingkat. Berdasarkan pendapat teori tersebut,
selanjutnya saya akan mempresentasikan pembahasan dari KTI kelompok kami. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengaruh arsitektur hijau terhadap lingkungan. Konsep arsitektur hijau adalah suatu pergerakan dari praktisi dalam bidang arsitektur dan juga perencanaan lingkungan binaan dalam menanggapi kondisi lingkungan semakin menurun. Nah, konsep ini hadir untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup dan makhluk hidup itu sendiri, serta untuk menciptakan tempat tinggal yang lebih baik. Pada dasarnya, bangunan menyumbangkan efek pemanasan global yang lebih besar daripada aspek-aspek lain seperti industri ataupun transportasi. Nah, bangunan juga mengkonsumsi setidaknya 32% sumber daya alam keseluruhan dan juga menghasilkan 40% sampah dan pencemaran udara. Hal-hal yang menyebabkan kenapa bangunan itu bisa menyebabkan efek pemanasan global yang tinggi, yang pertama adalah pertumbuhan bangunan dan perkembangan kota, yang kedua adalah aspek penataan kota atau kawasan, dan yang ketiga adalah aspek perancangan dan teknologi bangunan. Nah, konsep arsitektur hijau itu berusaha untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh bangunan terhadap lingkungan di sekitarnya dengan cara mengurangi penggunaan energi semaksimal mungkin dan juga mengurangi polusi dengan cara yang efisien. Nah, dengan konsep hemat energi yang tepat, sebuah bangunan itu bisa mengurangi konsumsi energinya hingga 50%. Selain itu, arsitektur hijau juga berkonsentrasi untuk mengurangi pemborosan air, energi, dan juga bahan yang digunakan selama pembangunan. Hal ini berarti arsitektur hijau itu apabila diterapkan dengan baik akan juga berpengaruh baik terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, pembahasan yang kedua adalah mengenai penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat yang ada di Indonesia. Bangunan yang pertama adalah Samsara Picture Production House yang berada di Jakarta Selatan, Indonesia dan dibangun pada tahun 2014 oleh arsitek Studio Akanuma. Samsara Picture Production House adalah sebuah rumah yang bertingkat 3 yang dijuluki sebagai kantor informal dan digunakan sebagai tempat mencari dan juga mematangkan ide untuk film, iklan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan media. Nah, Samsara Picture Production House ini didesain sedemikian rupa uniknya dan juga menggunakan prinsip-prinsip green architecture atau arsitektur hijau. Prinsip-prinsip green arsitektur yang diterapkan pada bangunan ini yang pertama adalah meminimalisir penggunaan energi. Jadi, bangunan ini itu memiliki banyak bukaan khususnya di bagian selatan dan juga utara, yang mana pembukaan ini memungkinkan udara dari luar itu masuk ke dalam bangunan sehingga menciptakan sebuah penghawaan alami, sehingga bangunan itu tetap dingin tanpa menggunakan penghawaan buatan seperti AC ataupun kipas angin. Selain itu, bukaan juga memungkinkan cahaya dari luar masuk dan menghasilkan pencahayaan alami, sehingga pada siang hari bangunan itu tidak perlu menggunakan pencahayaan buatan seperti lampu untuk penerangan. Prinsip yang kedua adalah menggunakan material daur ulang. Nah, pada beberapa bagian di bangunan ini, sekat-sekat bangunannya itu tidak menggunakan dinding, namun menggunakan scaffolding. Artinya, bangunan ini itu didesain dan dipikirkan sedemikian rupa untuk ikut berkontribusi tidak menggunakan pemborosan pada material. Selain itu, pada jendela di bagian depannya, bangunan ini pun menggunakan kaca dari mobil bekas, jendela mobil bekas. Dan juga pada beberapa bagian di bangunan ini juga menggunakan kursi dan meja dari ban bekas. Prinsip selanjutnya adalah merespon iklim. Nah, karena bangunan ini berada di Indonesia, artinya bangunan ini harus merespon iklim tropis, yang mana kondisi iklim tropis itu antara lain, yang pertama panas yang sangat menyengat pada saat musim kemarau, curah hujan yang tinggi, dan juga kelembapan yang tinggi, tingkat kelembapan yang tinggi. Nah, bangunan ini merespon hal-hal tersebut dengan cara yang pertama, yang tadi memiliki banyak bukaan di bagian utara dan juga selatan. Hal ini memungkinkan bangunan memiliki pencahayaan alami dan juga penghawaan alami, tetapi menghindarkan bangunan dari radiasi sinar matahari yang tinggi karena bukaan lebih banyak di bagian selatan dan juga utara daripada di bagian timur dan barat. Nah, untuk merespon curah hujan yang tinggi, bangunan ini memiliki atap yang miring. Atap yang miring ini menghindarkan bangunan dari genangan air di atap saat hujan deras dan juga menghindarkan air hujan masuk ke dalam bangunan saat hujan. Selain itu, bangunan juga memiliki
sistem ventilasi yang besar, yang mana hal ini menghindarkan bangunan dari kondisi yang lembab. Nah, selain itu, bangunan juga menggunakan tanaman gantung pada bagian bukaannya, sehingga tanaman ini juga ikut memfilter cahaya yang masuk sehingga tidak terlalu silau. Prinsip yang selanjutnya adalah memberi kenyamanan kepada pengguna. Bangunan ini didesain sedemikian rupa sehingga bangunan bisa nyaman digunakan oleh penggunanya, seperti misalnya memiliki penghawaan alami dan juga pencahayaan alami. Selain itu, bangunan ini juga didesain interiornya secara bagus sehingga menghadirkan kenyamanan secara fisik dan psikologis kepada penggunanya. Prinsip arsitektur hijau yang terakhir pada bangunan ini adalah tidak merusak site. Nah, bangunan ini didesain memiliki banyak ruang hijau pada bangunannya dan juga bangunan ini memiliki vertical garden. Nah, hal ini berarti arsitek dari bangunan tersebut lebih memikirkan bagaimana bangunan ini bisa berkontribusi menjadi bangunan yang ramah untuk lingkungan di sekitarnya, yang artinya bangunan ini ikut membangun lingkungan di sekitarnya dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya itu. Contoh penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat di Indonesia yang selanjutnya yaitu Wisma Dharmala yang beroperasi di Surabaya dengan tahun proyek dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1988, yang mana arsiteknya adalah Paul Rudolph. Wisma Dharmala Tower adalah high-rise building yang didirikan di Surabaya oleh Paul Rudolph. Bangunan ini memiliki 12 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Dengan tinggi 48,29 meter, bangunan ini bisa dibilang sebagai salah satu bangunan masif di Surabaya. Fungsi utama dari bangunan ini adalah commercial office. Bangunan ini menerapkan arsitektur hijau dalam desainnya. Salah satu buktinya adalah bagaimana bangunan ini diberi banyak bukaan sehingga memungkinkan penghawaan dan pencahayaan alami masuk ke dalam bangunan, sehingga energi dari alat-alat seperti AC, lampu maupun kipas angin dapat dikurangi. Selain itu, bangunan ini juga menggunakan dinding fasadnya sebagai tempat untuk penghijauan atau biasa disebut sebagai vertical garden. Hal ini artinya dalam merancang, arsiteknya memikirkan bagaimana bangunan dapat merespon lahan dengan baik. Vertical garden yang ada pada bangunan yang didirikan di tengah kota membantu penghijauan kota di area bangunan yang dibangun, sehingga menimbulkan efek yang baik bagi lingkungan. Bangunan ini pun baik dalam merespon iklim, salah satunya dengan memberi sun shading pada fasad bagian depannya, yang mana hal ini akan menyaring sinar matahari yang masuk sehingga bangunan tidak silau dan panas. Karena respon pada lingkungan dan iklim yang baik, akhirnya bangunan ini dapat dipergunakan dengan nyaman dan memberi kenyamanan bagi penghuninya. Selain itu, bangunan ini pun didesain menjadi bangunan yang berkelanjutan, yakni yang masih dapat digunakan dan memberi dampak yang baik pada lingkungan, yang mana ini adalah ciri green building dalam arsitektur. Selanjutnya, pentingnya penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat. Pemilihan arsitektur hijau sebagai pendekatan desain bangunan bertingkat memiliki tujuan agar terciptanya suatu tatanan perkotaan dan penduduk kota yang ideal, sehat, aman, serasi, dan teratur, serta memberi peluang besar terhadap calon penghuni dan sekitar secara berkelanjutan. Penerapan arsitektur hijau menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena saat ini sedang gencar dilakukan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat ini hemat energi, banyak memanfaatkan pengudaraan dan pencahayaan alami. Dengan demikian, banyak manfaat yang didapatkan calon penghuni maupun lingkungan yang ada di sekitarnya, karena arsitektur hijau merupakan arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, yang merupakan langkah untuk merealisasikan kehidupan manusia yang berkelanjutan. Setelah mengetahui berbagai penjelasan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa arsitektur hijau ialah sebuah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat menggunakan material yang dapat didaur ulang, serta penghawaan dan pencahayaan secara alami yang optimal bagi bangunan. Hal ini dapat mengurangi penggunaan energi konvensional yang biasa digunakan dalam bangunan pada umumnya.
serta mengurangi biaya operasional gedung dari penggunaan energi konvensional yang minim. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, kami menyarankan agar dalam perkembangan pembangunan di Indonesia untuk kedepannya, agar masyarakat, khususnya praktisi di bidang pembangunan, untuk lebih memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar, serta menerapkan arsitektur hijau pada bangunan yang dibuatnya, sehingga dapat menjaga lingkungan dan meminimalisir kerusakan lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang penerapan arsitektur hijau pada bangunan bertingkat di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.